pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Karena sebesar apapun harta yang kita miliki di muka bumi ini, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, seluas apapun rumah yang kita punya, semewah apapun mobil yang kita kendarai, ya itu nggak ada harganya kalau kita nggak punya nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mati dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka meskipun emas sebesar bumi. Ulaika lahum 'adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada penolong untuk mereka. Coba kita perhatikan orang-orang kafir, meskipun sekiranya ada orang kaya di muka bumi ini yang memiliki emas sebesar bumi, itu nggak diterima di sisi Allah SWT, nggak ada harganya. Tapi orang muslim yang memiliki Islam, yang memiliki hidayah, memiliki iman di hatinya, meskipun dia nggak punya duit sama sekali, tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya pesawat, tidak punya Rubicon, tapi ketika hatinya diisi keislaman, keimanan, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah harta yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman ini. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Banyak orang yang memiliki nikmat iman Islam, tetapi belum tentu ngerti esensi dari keimanan mereka, esensi dari keislaman mereka, karena tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak pernah mendengar kajian-kajian dari para ustadz, tidak pernah membaca buku-buku yang mengandung ilmu-ilmu Islam, tidak mengerti pentingnya membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, pentingnya mempersiapkan bulan Ramadan, ya. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memfaqihkan dia di dalam agama. Oleh karenanya, apabila kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk selalu belajar agama, maka itulah tanda bahwa Allah SWT menginginkan kebaikan untuk kita. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus diamalkan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus kita persiapkan untuk bulan Ramadan, mana yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan, mana yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Itu semuanya kita tahu dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, bisa jadi kita di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sama aja. Nggak ada bedanya. Insya Allah pada sore hari ini, kalau di Madinah masih sore ya, kalau di Indonesia sudah jam 8 malam. Mungkin sudah ada teman-teman semua yang ngantuk, atau baru pulang kerja, tapi Masya Allah, di sini santri-santri kita, dan juga para jamaah yang hadir, sangat semangat sekali ini, untuk mendengarkan ilmu, insyaallah ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk majelis kita pada hari ini. Insyaallah pada
malam hari ini dan sore hari ini kita akan membahas tentang Ramadan Goals. Apa itu Ramadan Goals? Ramadan Goals adalah bagaimana kita bisa memperbanyak mencetak gol ketika main futsal di bulan Ramadan. Enggak juga ya, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah goals itu artinya kan target-target ya kan. Bagaimana kita bisa mencapai target-target yang penting harus kita capai di bulan Ramadan. Pada pembahasan ini kita akan membahas sekitar ada 5 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah keutamaan Ramadan. Yang kedua adalah kenapa harus membuat target dan planning atau rencana untuk bulan Ramadan. Yang ketiga, apa sih hal yang paling penting, yang terpenting yang harus kita capai, yang harus kita jalankan di bulan Ramadan. Yang keempat adalah merubah kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah cara mengatur planning dan target-target di bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Pasti teman-teman semuanya sudah mendengarkan berkali-kali tiap tahun tentang keutamaan bulan Ramadan. Di sini kita akan membacakan ayat favorit yang sering dibaca di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Inilah ayat yang sangat penting
untuk kita jadikan referensi tentang keutamaan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin mencari sesuatu, itu ya, kita mendapatkan sesuatu hal tentang keutamaan atau apapun, pastikan rujukan pertama kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling benar, kitab yang paling mulia, kalamullah azza wa jalla. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Selanjutnya, kita cari fadilah-fadilah dari suatu amalan tersebut dari hadis Nabi Muhammad SAW, bukan dari kitab-kitab yang lain. Dua kitab ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setelahnya baru kita mendengarkan perkataan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa banyak sekali fadilahnya. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung, terbatas, bisa dihitung oleh jari, ya kan? Berarti bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbatas gitu loh. Hanya 30 hari kita memiliki waktu yang istimewa, maka jangan sampai kita sia-siakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini adalah sebuah keistimewaan luar biasa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti berkah. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya kan? Sungguhnya Al-Quran kami turunkan di malam yang diberkahi, yaitu di bulan Ramadan. Ya. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat yang paling mulia. Negeri yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, negeri yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Manusia yang diturunkan di dalamnya kepadanya Al-Quran adalah manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bulan yang diturunkan di dalam Al-Quran adalah bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, yang tersimpan di dalamnya banyak sekali rahasia. Di dalamnya diwajibkan kepada kita untuk berpuasa, yang mana puasa adalah rukun yang ke-5 di dalam Islam. Ramadan adalah bulan yang ke-9 di dalam Hijriyah. Ramadan adalah bulan yang dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana Allah SWT banyak mengeluarkan, membebaskan hamba-hambanya di bulan Ramadan dari siksa neraka. Dan Allah SWT memasukkan hamba-hambanya di bulan Ramadan ke dalam surganya Allah SWT. Di bulan Ramadan pula Allah mengijabah setiap doa-doa. Allah mengabulkan setiap salat kita, melipat gandakan pahala kita, mengabulkan ketaatan kita. Hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang diberkahi. Detik-detik di bulan Ramadan adalah detik-detik yang diberkahi. Ya, menit-menit di bulan Ramadan adalah menit-menit yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan yang lain yang terdapat di dalam hadis, terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam perkataan-perkataan para ulama mengenai bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa kita harus membuat target dan planning untuk bulan Ramadan? Sebenarnya apa sih planning itu? Apa sih at-takhtiyat atau planning itu? Jadi planning adalah bagaimana kita bisa mengatur yang ada di pikiran kita sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam sebuah target-target yang bisa kita capai di masa depan. Dan dengan menuliskan planning itu ke dalam catatan, insya Allah dengan itu kita bisa mencapai, kemungkinan kita bisa mencapai target kita sekitar 50% lebih gitu. Kalau kita tidak mencatat ya target kita, maka kemungkinan kita mencapai itu ya kurang dari 50%, karena kita tidak ada cara atau strategi untuk mencapai target kita. Untuk mencapai sebuah target, untuk menulis sebuah planning, sebuah rencana, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab kepada diri kita sendiri.
4 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, madza urid? Apa yang aku inginkan? Yang kedua adalah limadza urid? Kenapa aku ingin itu? Yang ketiga, mata urid? Kapan aku ingin itu terjadi? Dan yang keempat adalah kaifa urid? Bagaimana aku ingin itu terjadi? Madza urid? Apa yang aku inginkan? Ya kan? Di bulan Ramadan apa yang kita inginkan? Apa yang ingin kita capai? Contohnya misalnya teman-teman ada yang ingin lancar juz 1 sampai juz 5. Oh, saya ingin lancar 5 juz pertama misalnya. Juz 1 sampai juz 5. Limadza urid? Kenapa aku ingin lancar di 5 juz pertama gitu kan? Karena saya ini baru hafal 5 juz dan gak lancar-lancar. Setoran doang tapi gak lancar-lancar. Jadi saya pengen melancarkan 5 juz pertama. Atau misalnya saya ingin menghafalkan hafalan baru, ya 10 juz di dalam bulan Ramadan, atau berapapun itu, target yang ingin kita inginkan. Kenapa kita menginginkan itu? Saya ambil contoh dari 5 juz pertama ya, lancar 5 juz pertama. Oke, kenapa aku ingin 5 juz pertama? Karena ini adalah target yang kemungkinan bisa dicapai dalam 5 bulan. Bisa lancar gitu, misalnya contoh doang. Kemudian yang ketiga adalah mata urid. Kapan aku ingin mencapai target tersebut? Misalnya, saya ingin mencapai target tersebut di akhir bulan Ramadan. Misalnya, tanggal 29 Ramadan, saya ingin menutup bulan Ramadan dengan ngaji 5 juz sekali duduk. Misalnya gitu. Atau misalnya ada yang lebih tinggi lagi targetnya. Saya ingin di akhir bulan Ramadan, saya udah lancar 30 juz. Saya pengen khataman di akhir bulan Ramadan 30 juz sekali duduk. Atau apapun itu target kita. Jadi harus ada targetnya. Misalnya tanggal 29 Ramadan, itu harus kita realisasikan target tersebut. Yang keempat adalah kaifa urid? Bagaimana kita mencapai target tersebut? Nah, inilah yang disebutkan dengan planning. Dengan menjawab 4 pertanyaan tadi, kita bisa tahu apa yang kita ingin kita capai. Kaifa urid? Bagaimana aku bisa lancar 5 juz di dalam sebulan, di bulan Ramadan? Mungkin, hari pertama, misalnya, saya ingin meroja di pagi hari, membaca bin nazar, misalnya, juz 1 sampai juz 5. Kemudian di siang hari, saya ingin meroja juz 1. 1/4 juz pertama. Di hari kedua, di pagi hari saya ingin baca bin nazar juz 1 sampai juz 5. Kemudian di siang hari saya ingin melancarkan 1/4 kedua dan seterusnya sampai di hari terakhir sehingga bisa melancar 5 juz. Jadi strategi-strategi itu kita susun pada pertanyaan kaifa urid? Bagaimana aku bisa mencapai target tersebut? Kenapa kita harus mengatur planning dan target di bulan Ramadan? Li'anna Ramadan huwa a'zamus syuhur 'inda Allah. Karena Ramadan adalah bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'annahu syahrut taghyir wal intisarat wal 'ataya. Fahuwa awla syuhur bi isti'dad. Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan at-taghyir, bulan perubahan, wal intisarat, dan bulan kemenangan, wal 'ataya, dan juga bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kebaikan dan hadiah untuk kita. Fahuwa awla syuhur li isti'dad. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling berhak untuk kita persiapkan, kita rencanakan. Ya, kalau misalnya kita membuat target, membuat planning, ya, membuat rencana di bulan-bulan yang lain, maka bulan Ramadan lebih utama lagi. Ya, coba kita pikirkan bersama ya, bagaimana Al-Quran itu turun di bulan Ramadan dan bisa merubah kemanusiaan secara menyeluruh. Ya. Yang dahulu seluruh bumi ini diisi oleh kekufuran, kerusakan, ya, kemiskinan, kebodohan. Ya. Bagaimana suatu kaum Arab jahiliyah terdahulu itu bagaimana membunuh anak perempuannya sendiri, ya kan, meminum khamr, menyembah patung, ya, bagaimana salah seorang di antara mereka bikin kue dalam bentuk patung, ya kan. Kemudian disembah kue tersebut yang dia bikin sendiri. Kemudian ketika dia lapar, wah, aku makan Tuhanku lah, karena saya lapar dimakan Tuhannya. Itu mereka otaknya dulu seperti itu. Kemudian ketika turun Al-Quran di bulan Ramadan, semua itu berubah. Mereka bisa menguasai seluruh dunia, ya kan? 1/4 dunia bisa menguasai, ya, peradaban paling kuat Romawi, Persia, ya kan?
ketika turun Al-Quran di bulan Ramadan. Ini yang terjadi dan ini nyata. Lalu apakah Ramadan tersebut tidak membawa perubahan kepada kita, ya kan? Yang mana dahulu ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan bisa merubah seluruh dunia, bisa merubah satu kaum secara menyeluruh, gitu. Lalu kenapa kok kita masuk bulan Ramadan terus nggak ada perubahan dalam diri kita? Karena sesungguhnya secara syar'i, secara pikiran, secara fakta, sesungguhnya Ramadan pasti bisa membawa perubahan ke dalam diri kita. Dengan syarat kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Ramadan. Dan kita menyerahkan diri kita bukan tanpa kesadaran. Kita harus dalam kesadaran penuh kita menyerahkan diri kita ke dalam bulan Ramadan kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai target-target kita dan kita maksimalkan planning-planning kita di bulan Ramadan. Bentar, bismillah. Selanjutnya, yang ketiga. Apa sih hal terpenting yang paling penting yang harus kita capai, yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Ya, saya di sini menentukan ada 2 hal penting yang harus kita capai di bulan Ramadan. Apakah di sini ada teman-teman yang mau jawab apa sih? Bisa menebak apa sih hal terpenting yang harus dicapai di bulan Ramadan? Yang paling penting. Ada nggak yang mau jawab? Atau di sini nggak ada yang nyambung ke mic ya? Bisa nebak nggak salah satunya deh? Meraih kemuliaan di Lailatul Qadar. Oke. Boleh. Ya. Takwa. Benar. Ya, istiqomah. Bisa. Memperbanyak tilawah Al-Quran. Ridho Allah. Memperbanyak tilawah Al-Quran. Oke. Meninggalkan maksiat. Oke, sudah ya. Meninggalkan maksiat. Betul. Oke, tadi itu jawabannya benar semua. Tapi ada satu hal penting atau 2 hal penting yang harus kita capai di bulan Ramadan. Dan ini penting sekali. Yang pertama adalah puasa, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita bulan Ramadan nggak puasa, ya kan? Jadi itu adalah wajib. Karena itu adalah rukun iman, rukun Islam. Gitu. Kalau kita nggak puasa, kita dosa besar. Karena itu adalah rukun Islam. Jadi yang paling penting yang harus kita laksanakan, yang harus dicapai dalam bulan Ramadan adalah memaksimalkan puasa kita. Ya kan? Dan ini banyak sekali keutamaannya di sisi Allah SWT. Sebagaimana sholat 5 waktu itu adalah banyak sekali manfaatnya, menghapus dosa-dosa kita. Demikian juga puasa itu adalah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, kullu a'mali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan bani Adam, seluruh amalan manusia itu untuknya, pahalanya untuknya. Maksudnya sudah ada kadarnya gitu pahalanya. Sedekah itu pahalanya sini-sini. Itu lahu, itu untuknya. Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li untuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan Allah yang langsung akan menjamin pahalanya untuk orang yang berpuasa. Jadi, ketika bulan puasa, ketika Ramadan, kita harus memaksimalkan puasa kita dulu. Meskipun kita nggak sholat taraweh, ya kan? Tapi jangan sampai nggak sholat taraweh juga ya. Intinya meskipun kita jarang sedekah di bulan Ramadan, meskipun kita banyak tidur di bulan Ramadan, yang terpenting kita masih puasa, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak puasa, karena dosanya sangat besar sekali. Yang kedua, ya, yang paling penting, yang ini adalah pasangannya puasa, adalah Al-Quran. Orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan tidak memaksimalkan dalam membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, tilawah Al-Quran,
maka itu adalah orang yang seperti orang yang apa ya? Seperti kalau Ustaz Umar Mita bilang itu seperti soto tanpa kuah, gitu. Seperti soto tanpa kuah. Soto kalau nggak ada kuahnya kan kita makan kecambah doang, ya kan? Makan kol sama ayam doang, gitu. Jadi sangat-sangat hambar sekali. Seperti itu juga bulan Ramadan. Puasa itu harus disandingkan dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Al-Quranu was-siyamu ya'tiyani yawmal qiyamati yashfa'ani yawmal qiyamah. Okay. Al-Quran dan puasa ini benar-benar disandingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah Subhanahu Wa Taala firman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW sabda, Syahrul Al-Quran was-siyamu yashfa'ani yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada kita di bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih syafaat itu? Syafaat itu adalah bisa saya bahasakan orang dalam gitu. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan adalah kunci kesuksesan adalah kerja keras dan juga orang dalam gitu. Misalnya kita pengen masuk jabatan ya jadi Kemenak wes gitu. Meskipun kita kerja keras luar biasa, kadang-kadang sulit kalau kita bisa mendapatkan jabatan kalau nggak ada orang dalam gitu. Misalnya kita udah nyoba berkali-kali masuk Darul Hufadz Indonesia. Wah, meskipun kualitas hafalan kita luar biasa, kadang-kadang sulit juga kalau nggak ada orang dalam, ya kan. Tapi di sini insya Allah gampang lah. Karena Ustadz Fuad itu sangat welcome kepada semua orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi kita bisa punya orang dalam kalau pengen masuk surga. Gitu. Nah, inilah pemberi syafaat tadi. Misalnya, na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada seorang hamba yang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin masuk surga, ya, Al-Quran dan puasa akan memberikan kemudahan untuknya, termasuk orang dalam di dalam surga gitu. Sehingga Al-Quran akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadits ini, yaqul Al-Quran. Al-Quran itu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ay Rabbi, inni azma'tu lailahu." Ya kan? Wa inni ashartu lailahu. Sungguhnya aku membuatnya dia begadang semalam suntuk hanya untuk membaca Al-Quran. Gitu. Ini menunjukkan bahwa salah satu waktu yang afdol dalam membaca Al-Quran dari malam hari. Gitu. Karena hadis ini menunjukkan Al-Quran memberikan syafaat dan mengatakan kepada Allah SWT, ya Robbi, sesungguhnya dia itu nggak tidur malam hanya untuk begadang tilawah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kemudian puasa juga datang. Ya Robbi, sungguhnya aku membuat dia lapar dan haus di siang hari karena untuk puasa. Maka masukkanlah dia ke dalam surgamu. Sehingga Allah SWT mengampuni hamba tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian kita akan melihat bagaimana para salafus salih, bagaimana persahabatan mereka kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Karena panutan yang paling baik adalah panutan yang sudah meninggal, karena terlepas dari fitnah gitu. Kalau orang yang masih hidup, bisa jadi dia terkena fitnah, bisa jadi dia masih bisa berubah selama hidupnya gitu. Nah, kita akan membaca bagaimana para salafus saleh terdahulu, panutan kita juga itu, idola kita, bagaimana mereka hidup bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Kana Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, rahimahullah, idza dakhala Ramadan, taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qira'atil Quran. Dahulu Sufyan Ats-Tsauri itu ketika masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadat, dia meninggalkan semua ibadah apapun. Wa aqbala ala qira'atil Quran, dan dia fokus untuk membaca Al-Quran. Kemudian, wa kana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah dahulu,
Imam Bukhari pengarang Sahih Bukhari, ya kan? Yakhtimu fi Ramadan fi kulli nahari fi nahari kulla yawmin khatmah. Beliau selalu menghatamkan di siang hari di bulan Ramadan itu sekali hatam. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalatha layalin bi khatmah. Dan dia membaca Al-Qur'an di salat tarawih setiap 3 hari dia hatam sekali gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini adalah semangatnya Imam Bukhari. Kemudian kana Imam Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Biasanya Imam Qatadah itu menghatamkan Al-Qur'an itu dalam 7 hari. Seminggu sekali dihatam Al-Qur'an. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Dan ketika tiba bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Berarti sehari 10 juz kan? 10 juz. Setiap 3 hari dihatam Al-Qur'an. Fa idza jaa al-'ashr al-awakhir khatama kulla lailatin. Dan ketika tiba 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap malam sekali, sehari sekali. Berarti 10 hari beliau menghatamkan 10 kali Al-Quran. Wa qala Ar-Rabi' bin Sulaiman, tilmidhu Syafi'i rahimahullah. Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i mengatakan, kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahr Ramadan 60 khatmah. Dahulu Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali menghatamkan Al-Quran. Yakni fi kulli lailatin yakhtimu marratain. Ya, berarti setiap malam, setiap hari dia menghatamkan 2 kali. Wa fi kulli syahrin 30. Wa fi kulli syahrin 30 ay fi ghairi Ramadan khatmah. Dan setiap hari setiap sebulan sekali beliau menghatamkan 30 kali. Berarti Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan itu biasanya sehari sekali. Menghatamkan Al-Quran sekali di bulan Ramadan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, sehari beliau hatam 2 kali. Jadi sebulan beliau menghatamkan 60 kali. Ya kan? Kalau kita mendengar kisah-kisah para salaf ini sepertinya, wah, ini nggak mungkin ini. Nggak masuk akal. Tapi itulah keberkahan waktu yang mereka miliki. Semakin banyak mereka mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, semakin berkah umurnya, semakin berkah waktunya. Sehingga waktunya terasa panjang, meskipun sama-sama 24 jam. Sedangkan kita, waktu kita banyak diisi dengan TikTok, Instagram, PUBG, apalagi ML, dan lain sebagainya, sehingga waktu yang 24 jam itu terasa cuman 1 detik, 5 menit. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, qala Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan mubayyanan af'al as-salaf, menjelaskan amalan para salaf, li'anna hunaka nahyan 'anil qira'ati fi aqall min 3 ayyam. Nah, jadi Ibnu Rajab ini menjelaskan tentang keadaan para salaf terdahulu yang mana mereka bisa menghatamkan sehari itu 2 kali. Sedangkan ada larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maksimal 3 hari sekali itu hatam itu udah maksimal. Karena orang yang membaca lebih dari 3 hari, kurang dari 3 hari itu biasanya mereka la yafqah. Dia tidak akan mengerti apa yang dia baca. Tidak akan mendapatkan faedah dari Al-Quran tersebut. Nah, Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa innama warada an-nahyu an qira'atil Qur'ani fi aqall min 3 'ala al-mudawati 'ala dhalik. Sesungguhnya larangan untuk menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari itu adalah tidak boleh untuk mudawamah, tidak boleh terus-menerus, ya kan? Kalau sesekali berarti nggak apa-apa. Fa amma, ya kan? An ya'isha umrahu kullahu yaqra'u al-Qur'an fi aqall min 3. Dia hidup seumur hidupnya dia baca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Fa'amma fil awqatil mufaddalah, adapun di waktu-waktu yang mufaddalah, yang istimewa, kasyahri Ramadan, seperti bulan Ramadan, khususan al-layali allati yatlubu fiha Lailatul Qadar, terutama malam-malam yang diharapkan malam tersebut adalah Lailatul Qadar, au fil amakin al-mufaddalah, atau di tempat-tempat yang istimewa yang banyak fadilahnya, ka Makkah, seperti Mekah, liman dakhalaha min ghairi ahliha, untuk orang-orang yang pergi ke Mekah.
Fayustahabbul iktsaru fiha min tilawatil Qur'an. Maka disunahkan di dalam waktu-waktu tersebut dan tempat-tempat tersebut untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, iltinaman lizzamani wal makan. Memanfaatkan waktu dan tempat. Wa hadza qaulul Imam Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma minal a'immah. Dan ini adalah perkataan Imam Ahmad dan Ishaq dan imam-imam yang lain. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim. Dan demikian pula inilah yang ditunjukkan oleh amalan-amalan mereka, seperti Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali. Ya. Demikianlah keadaan para salafus soleh terdahulu di bulan Ramadan, bagaimana hidup mereka sangat mesra dan akrab kepada Al-Quran. Lalu bagaimana keadaan kita hari ini? Dahulu Imam Malik itu yatrukud durusa kullahu. Ya. Imam Malik itu tiap hari rajin memberikan kajian, menyampaikan hadis di Masjid Nabawi. Imam Malik, muridnya ribuan. Tiap hari beliau menyampaikan hadis. Beliau banyak sekali menyampaikan dars lagi itu, mulazamah. Nah, ketika bulan Ramadan, beliau meninggalkan semua majelis-majelis itu, wa liyaqra al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Imam Malik saja di bulan Ramadan itu meninggalkan kajiannya, meninggalkan majelis hadisnya untuk membaca Al-Quran, fokus membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita di bulan Ramadan ini? Bisakah kita meninggalkan Instagram, meninggalkan TikTok, meninggalkan HP kita, meninggalkan hal-hal tersebut dan fokus membaca Al-Quran? Masya Allah. Mungkin sangat berat rasanya untuk kita. Kecuali anak-anak pondok mungkin ya, karena dilarang bawa HP, jadi mereka fokus sajalah baca Al-Quran. Jadi itulah 2 hal penting yang harus kita capai di bulan Ramadan, supaya Ramadan kita itu terasa berbeda. Bukan terasa berbeda ya, terasa lebih istimewa lagi. Yaitu fokus kita memaksimalkan puasa kita. Jangan rusak puasa kita dengan hal-hal apapun yang merusak puasa kita. Seperti ya dosa-dosa ghibah, dosa-dosa apapun itu. Dan juga maksimalkan untuk membaca Al-Quran ataupun mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat adalah merubah kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita memiliki kebiasaan buruk, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita membangun, untuk kita melatih untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kalau kita ingin membangun kebiasaan baik, maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita memulai membangun kebiasaan baik tersebut. Ya, Qala Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Kalau kamu puasa, hendaklah telingamu juga puasa. Wa basaruka, matamu juga puasa. Wa lisanuka, dan lisanmu juga puasa. Anil kadhib, dari berbohong. Wal maharim, dan sesuatu yang haram. Wa adal jar, dan mengganggu tetangga. Waliyakun 'alaika wiqarun wa sakinah, dan hendaknya kamu memiliki wibawa dan ketenangan. Wala taj'al yauma shaumika yauma fitrika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan waktu hari puasamu dan hari berbukamu itu sama. Jangan jadikan hari di bulan Ramadan dan hari di luar bulan Ramadan itu sama. Kita harus menjadi hamba yang berbeda. Kalau kita punya kebiasaan nonton ya video porno, misalnya ada teman-teman di sini yang punya penyakit untuk lihat video-video joget-joget TikTok. Nah, di sini di bulan Ramadan waktunya untuk meninggalkan itu. Falyasum sam'uka. Kalau punya kebiasaan mendengar hal-hal yang tidak baik, mendengarkan ghibah, mendengarkan yang lain, maka di bulan puasa kita puasa mendengarkan hal tersebut. Maka kita puasa dari meninggalkan yang puasa dari hal-hal yang haram. Tinggalkan itu semua. Walisanukan, lisanmu biasanya terbiasa ngolok orang, terbiasa ghibah, terbiasa namimah. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Dan apapun itu yang merusak puasa kita.
Siapa ini yang tidak di mute? Tolong di mute itunya. Tolong yang enggak di mute itunya, suaranya di mute dulu ya. Oke, yang baru gabung. Oke, lanjut Ustaz. Udah. Oke, afwan ya. Nah. Gak sadar sepertinya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun." Ya, puasa itu adalah benteng untuk kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk dan benteng untuk kita supaya membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dzakara hadza Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan tentang hadis ini, as-shaumu junnah. Junnah itu apa sih? Qala sahibun nihayah ma'na kaunihi junnah ay baqiya sahibuhu ma yu'dhihi minasyahawat. Yaqi sahibahu ma yu'dhihi minasyahawat. Dengan puasa ini, ya, seorang yang berpuasa akan terjaga dari syahwat. Karena ketika kita lapar, maka aliran darah yang mana aliran tersebut itu tempat jalannya syaitan itu akan dipersempit. Dan juga di bulan Ramadan, syaitan itu dibelenggu sehingga kita bisa memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Qala Ibnu al-Arabi mengatakan, "Inna makana as-shaumu junnatun minan nar." Puasa itu adalah benteng dari neraka. Li'annahu imsakun 'anis syahwat. Karena puasa itu membentengi diri kita dari syahwat. Wan naru mahfufatun bisyahwat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Jadi, ya, misalnya kita ingin membangun kebiasaan bangun pagi. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat. Kita mulai bangun pagi, sahur ya kan? Bangun sebelum sahur, sholat tahajud dulu, murojaah dulu, sahur, kemudian setelahnya dilanjutkan setelah subuh. Misalnya kita membangun kebiasaan murojaah, membaca Al-Quran setiap pagi, kita bisa bangun di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk membangun kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena Allah sudah menyediakan fasilitas, ya kan? Sudah tidak ada lagi syaitan dibelenggu, ya kan? Allah memberikan suasana yang luar biasa di mana orang-orang pada rajin ngaji, maka manfaatkan untuk membangun kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah cara mengatur planning dan target-target di bulan Ramadan. Di sini saya ada tuliskan 10 target, 10 cara untuk mengatur planning di bulan Ramadan. Yang pertama tentunya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai target kita ini kita tulis hanya karena mencapai pujian manusia, mencapai hal-hal yang bersifat duniawi. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua target kita bernilai pahala. Yang kedua adalah cari tempat yang tenang dan cocok untuk mengatur planning. Di mana misalnya saya suka ke kafe sendirian, ngopi, mikirkan kira-kira apa yang ingin saya capai di bulan Ramadan, ya kan? Kemudian kita tulis gitu. Cari tempat supaya pikiran kita itu jernih. Misalnya, wah, saya harus ke Turki dulu nih untuk nulis planning. Ya silahkan aja. Gitu. Tapi ya itu buang-buang waktu dan duit. Misalnya harus ke Dubai dulu untuk nulis planning. Ya nggak gitu juga ya. Yang penting cari tempat yang cocok dan tenang untuk mengatur planning. Yang ketiga adalah tuliskan target-targetmu di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai dipikirkan doang, ya kan? Kita harus tuliskan, target saya di bulan Ramadan adalah ini. Dituliskan. Yang keempat adalah
jadikan targetmu itu fleksibel dan perbaiki jika perlu. Misalnya target saya adalah 5 juz. Saya harus murojaah setiap hari. Misalnya di pagi hari itu 1 juz misalnya. Tapi kalau misalnya ada waktu lebih, bisa kita tambah gitu 2 juz. Jangan terpaku dengan target yang rendah gitu. Kalau kita bisa memiliki kemampuan yang lebih daripada itu. Nah, yang kelima adalah jangan fokus pada kuantitas, akan tetapi fokus pada kualitas target kita. Jadilah realistis gitu loh. Misalnya misalnya kita sadar kalau misalnya kita sadar sebelumnya adalah kita orang yang kurang semangat gitu. Tiba-tiba di bulan Ramadan kita ingin khatam sehari sekali. Saya pengen khatam sehari sekali gitu. Nah, ini mungkin kuantitasnya kelihatan banyak gitu. Tapi bisa jadi kualitasnya kurang dan diri kita belum siap, sehingga ketika di hari pertama kita nggak bisa mencapai target tersebut, di hari kedua kita udah futur. Justru bukan malah nyampe 30 juz, 1 juz pun kita nggak membaca sama sekali. Jadi jangan berlebihan. Tentukan, yang penting kualitas dari target yang kita capai. Meskipun kuantitasnya tidak terlalu banyak. Yang penting berkualitas. Yang ke berapa tadi? Ke-6? Ke-7? Kenapa? Yang pertama niat. Yang kedua cari tempat. Yang ketiga tuliskan. Yang keempat tentukan waktu. Oh, yang keempat belum. Oke, yang keenam ya. Berarti yang kelima adalah, yang ketujuh adalah tentukan waktu tertentu untuk setiap target. Tentukan waktu tertentu untuk setiap target. Karena kalau nggak ada waktunya, ya namanya bukan target gitu. Misalnya, saya pengen hafal Quran. Sekarang tuh ke-6 ya? Oke, sekarang ke-6. Berarti yang ke-6 adalah tentukan waktu untuk mencapai target tersebut. Misalnya seperti saya sebutkan tadi, di akhir bulan Ramadan, saya sudah harus lancar juz 5 gitu. Atau misalnya, di pertengahan bulan Ramadan, misalnya target hafal, kita kan ada mau lancar 5 juz misalnya. Berarti di 5 hari pertama di bulan Ramadan saya harus lancar juz 1. 5 hari kedua di bulan Ramadan saya harus lancar juz 2. 5 hari ketiga di bulan Ramadan saya harus lancar juz 3. 5 hari keempat di bulan Ramadan saya harus lancar juz 4. 5 hari kelima di bulan Ramadan saya harus lancar juz 5. Udah 25 hari kan? Dan 5 hari terakhir di bulan Ramadan saya murojaah 5 juz yang sudah kita lancarkan di 25 hari ini gitu. Misalnya gitu. Jadi ada target-target yang waktu-waktu yang kita tentukan untuk target-target tersebut. Ini yang keenam ya. Yang ketujuh, jadikan waktu pagi di bulan Ramadan untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Ya, jadikan waktu pagi di bulan Ramadan untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Dan jadikan waktu setelah iftar fokus untuk ibadah. Ya. Pagi hari fokus hal-hal yang penting apa aja. Saya punya meeting ini, saya harus mengerjakan itu. Selesaikan di pagi hari. Sampai nanti siang, sore. Setelah itu semua hal sudah selesai, fokus ibadah. Ya. Karena ini adalah bulan Ramadan. Gitu. Jangan sampai semuanya kita gunakan untuk duniawi semuanya. Fokus ibadah setelah iftar sampai pagi, fokus ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke 8. Ya. Yang ke-8 adalah
latihan untuk merenungi nikmat Allah SWT setiap hari. Pikirkanlah di setiap sore hari di bulan Ramadan 5 nikmat yang Allah berikan kepadamu pada hari tersebut. Meskipun hanya sederhana. Misalnya dalam hari tersebut, alhamdulillah Allah SWT memberikan saya kehidupan, membersihkan saya bisa bernafas, kesehatan, ya kan? Atau misalnya alhamdulillah tadi saya sahur dengan makanan yang enak, ya. Alhamdulillah bisa bangun sahur tepat waktu. Atau misalnya alhamdulillah target saya pada hari ini tercapai, gitu. Bersyukur di sore hari itu sebelum buka puasa merenung, terima kasih Allah, terima kasih atas nikmat-nikmat ini semua, ya kan? Kita latihan melakukan itu sehingga kita bisa merasakan perbedaan di luar bulan Ramadan dan di bulan Ramadan kita merasakan perbedaan. Yang ke-9 adalah latihan untuk sering bersedekah, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya. As-sadaqatu tudfi'ul khuti'ata kama yudfi'ul ma'ul an-nar. Ya. Sedekah itu menghapus dosa-dosa kita sebagaimana api itu memadamkan api. Kok api sih? Air itu memadamkan api. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau tambah menjadi orang yang paling dermawan. Bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Gitu di dalam sebuah hadis. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang dermawan dan beliau paling dermawan ketika bulan Ramadan. Jadi, salah satu sunnah di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Dan yang 10 adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan kita mencapai target-target kita. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa mencapai semua hal tersebut. Saya ulangin ya. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cari tempat yang tenang dan cocok untuk mengatur planning. Yang ketiga, tuliskan target-targetmu di bulan Ramadan. Jadi jangan dipikirkan doang, harus ditulis. Yang keempat, tentukan waktu tertentu untuk mencapai setiap target. Ya. Yang kelima, jadikan targetmu itu fleksibel. Ini hapus aja lah. Yang kelima adalah jangan fokus pada kuantitas, tapi fokus pada kualitas target. Yang keenam, jangan terlalu banyak menentukan target. Pilih salah satu atau dua yang cocok. Ya. Jangan terlalu banyak menentukan target, tapi pilih salah satu atau dua yang cocok, yang kemungkinan besar bisa kita realisasikan di bulan Ramadan. Yang ketujuh, jadikan waktu pagi di bulan Ramadan untuk mengerjakan hal-hal yang penting, dan jadikan waktu setelah iftar fokus untuk ibadah. Yang ke-8 adalah latihan untuk merenungi nikmat-nikmat Allah SWT setiap hari. Pikirkan di setiap sore hari, di bulan Ramadan, 5 nikmat yang Allah berikan kepadamu pada hari itu. Meskipun hanya sederhana untukmu, menurutmu. Yang ke-9 adalah latihan untuk sering bersedekah. Dan yang ke-10 adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan pertolongan untuk mencapai target-target tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan kita hamba-hamba Allah yang bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan dan keluar di bulan Ramadan dengan meraup pahala yang banyak dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena bekal yang terbaik adalah takwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik atas ilmunya. Ya, salam ditutup lagi teman-teman suaranya. Oke, ya ini kita kemarin ini habis umroh ketemu sama
Ustadz Ibrahim dan juga teman-teman yang ada di Madinah ya. Kita udah janji nih sama Ustadz Ibrahim untuk ngajar juga di DH, mungkin nanti bisa ngasih sanad atau ilmu qiraat atau ngajar tajwidnya. Ya mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru, kalau nggak bisa program offline karena beliau di sana, mudah-mudahan ada program online yang yang bisa diadakan oleh Ustadz Ibrahim untuk santri-santri Darul Fas Indonesia secara luas ya. Kemudian juga ini jadi kangen lagi sudah nih ke Madinah lagi nih. Ya mudah-mudahan sini Ustaz. Nanti Ana coba bereskan dulu Ustaz untuk masalah buat travelnya. Ya, kalau seandainya mudah-mudahan nanti bisa kita jadwalkan. Kalau tiap tahun ada wisuda akbar, nah kita akan buat insya Allah umroh akbar keluarga besar Darul Fas Indonesia. Ya, ini jadi sekali setahun mungkin ada kita khususkan waktunya, jadi bisa ikut dengan ciri khasnya kita ya, umroh dengan para penghafal Al-Quran itu Masya Allah sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dan insya Allah nanti di sana bisa ketemu sama antum dan juga sama Ustadz Bahru dan Ustadz yang lain. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Penting itu ya. Nah, insya Allah dalam perencanaan Ustadz. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman kita, Bapak, Ibu, orang tua santri atau yang mendampingi putra-putrinya yang lagi nyimak kajian. Kalau seandainya ada pertanyaan atau sharing atau apa, silahkan bertanya ya satu-satu ya. Nah, boleh pakai teks, boleh nggak apa-apa pakai suara aja mungkin ya. Ini ada yang bertanya nih, bagus pertanyaannya. Ya, monggo Ustaz. Tulisan ya. Ummu Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sa'as'al ya Ustaz. Kama huwa al-ma'ruf anna syahr Ramadan huwa syahrul Qur'an. Thumma ayyuma afdal ya Ustaz? Al-ikthar min tilawatil Qur'an aw ziyadatu hifdzil Qur'an. Syukran wa jazakallahu khairan. Jadi mohon di-mute. Dah. Ya. Ya. Oke. Lanjut Ustaz. Beliau bertanya, sebagaimana telah diketahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka manakah yang lebih afdol, memperbanyak tilawah Al-Quran atau menambah hafalan Al-Quran? Maka jawabannya adalah menambah hafalan Al-Quran adalah yang paling afdol. Ya. Dahulu para sahabat itu mereka nggak punya mushaf, nggak punya Quran seperti ini. Dulu mereka nggak punya. Jadi bagaimana mereka membaca Al-Quran? Mereka membaca Al-Quran dari hafalan-hafalan mereka, ataupun dari mereka tulis di dalam tulang di kulit hewan seperti itu. Apakah mereka hafal Quran 30 juz? Banyak dari mereka tidak hafal Quran 30 juz. Ya. Kenapa menghafal Quran lebih istimewa, lebih utama? Karena dengan menghafal Quran, pastinya kita juga memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin karena kalau hanya sekedar orang yang menghafal Quran, dia nggak mungkin baca hanya sekali kan. Untuk bisa hafal, dia akan membaca satu ayat itu berkali-kali sehingga dia bisa membaca, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran. Dan keistimewaan menghafal Al-Quran juga, kita bisa memurojaah hafalan kita di luar bulan Ramadan. Kalau membaca Al-Quran saja, ya, bisa jadi kita rajin membaca di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan sudah hilang semangatnya. Tapi kalau menghafal Al-Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kita masih memiliki semangat untuk menjaga yang sudah kita hafal. Jadi insya Allah semangat itu tidak akan pudar gitu. Jadi jawaban saya adalah memperbanyak, menambah hafalan. Sebelumnya saya juga sebenarnya bebas aja, dua-duanya baik. Tapi yang kalau ada dua pilihan, maka kalau Anda mau menambah hafalan di bulan Ramadan itu lebih baik. Saya juga pernah dengar jawaban yang sama dari Ustadz Deden Makhiruddin. Sehingga seperti beliau juga termasuk pembicara di sini ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan
Gak digebukin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang amaliyah yang dilakukan umat Islam di bulan Ramadan, akan tetapi setelah bulan Ramadan dapat menjalankan amaliyah tersebut. Demikianlah adanya bulan Ramadan itu menjadi pembeda antara bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin kita tidak semangat untuk mengamalkan amaliyah tersebut, dan di bulan Ramadan, minimal di bulan Ramadan saja kita bisa memaksimalkan amaliyah tersebut. Tetapi teman-teman sekalian, perlu kita introspeksi diri kita sendiri. Ya. Kita nggak perlu memandang orang lain, kita pandang diri kita sendiri. Salah satu tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah setelah melaksanakan amalan tersebut, orang yang diterima amalnya di sisi Allah, dia akan mudah untuk melaksanakan amalan itu setelahnya dan memudahkannya untuk mengamalkan amalan-amalan baik yang lainnya. Ketika kita di bulan Ramadan itu banyak amalan, kemudian di bulan Ramadan kok ternyata berkurang, maka kita perlu introspeksi, jangan-jangan amalan kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu bukti orang itu hajinya itu diterima oleh Allah, ketika dia pulang haji, dia menjadi orang yang lebih baik. Salah satu orang yang diterima amalan di bulan Ramadan, ketika di luar bulan Ramadan, dia menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih baik. Jadi, introspeksi diri kita sendiri. Jadikan bulan Ramadan ini ikhlas karena Allah SWT, semoga di luar bulan Ramadan, kita menjadi orang yang lebih baik. Dan tidak perlu memandang orang lain. Kita jadikan diri kita sendiri sebagai cerminan gitu. Apakah kita di luar bulan Ramadan bisa bertahan dengan kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan? Baik Ustaz, Masya Allah. Ya. Ini berarti yang pertama tadi, kalau seandainya ada orang yang punya hafalan 3 juz misalnya ya, dia murojaah itu misalnya 10 kali, itu sama kayak 30 juz dia tilawah ya Ustaz ya. Tapi betul, kalau dia tilawah saja, dia tidak memutihkan hafalannya tadi, tidak memurojaah hafalannya tadi ya kan Ustaz. Tapi kalau seandainya dia ulang itu mungkin 10 kali, itu tambah mungkin dan tidak berkurang kan dengan ya. Tapi benar Ustaz itu. Kalau seandainya kita kalau tilawah saja mungkin ya, di luar Ramadan pun juga bisa gitu. Tapi momentum ini memang betul-betul kita bisa maksimalkan, dan juga amalan-amalan ini harus ada bekasnya, atau ini jadikan madrasah sehingga Ramadan kita ini betul-betul bisa membuat kita berbeda keluar di ketika Idul Fitri, dan bisa menjalani 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi untuk ngecas lagi amalan-amalan kita. Terus juga nih ada Ustaz nih, tips mengatasi ngantuk pas murojaah Ustaz. Saya pengen jawab pertanyaan ini, tapi jangan kaget dengan jawaban saya ya. Cara mengatasi ngantuk saat murojaah adalah apa coba? Tidur, betul. Kalau ngantuk ya tidur aja. Masya Allah. Ya, itu maksudnya adalah ya, ini santri jangan begadang gitu. Jadi pada pengen tidur semua ya? Iya, jadi pengen tidur semua, tepuk tangan malah ini. Aduh, jangan salah paham dulu dengan penjelasannya coba. Jangan salah, oke. Saya dulu, ya, saya kan ketika mondok dulu ya, itu saya waktu setorannya kan di subuh hari itu, habis sholat subuh. Waktu ngafalnya atau murojahnya itu habis isya biasanya. Tapi kalau saya begadang habis isya, sampai misalkan habis isya sampai jam 1, kemudian saya tidur. Berarti jam 1 sampai jam 4 tidur, jam 4 bangun, sampai subuh baru setoran. Biasanya subuh pas setoran tuh ngantuk. Jadi lebih baik ketika orang-orang pada menghafal habis isya, saya tidur. Misalnya habis isya saya ngapal nih, saya ngantuk, nggak tahan, saya tidur aja dah, tidur. Nanti pas bangun, itu udah jadi lebih fresh, otaknya jadi lebih jernih, kemudian saya mulai menghafal atau mulai murojaah. Demikian juga
Kalau tidur kita itu teratur, insya Allah kita tidak akan ngantuk ketika murojaah. Tapi kalau misalnya tidur kita amburadul, maka bisa dipastikan kita ngantuknya juga amburadul. Kadang-kadang lagi fokus murojaah malah ngantuk. Jadi tidurnya harus teratur. Benar, Ustaz. Kemudian juga santri itu kadang tidur mulu di halakoh. Nah, masalah itu, Ustaz. Iya, di luar halakoh malah nggak tidur kan? Nah, itu kebalik. Ya. Waktunya tidur. Waktunya halakoh ya jangan tidur gitu. Oke. Lanjut, Ustaz. Ada yang waktu istirahat malah mainan gitu. Iya. Dan mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. Ini masih banyak loh, Tat. Kita gabung-gabung, Ustaz. Gabung-gabung. Ini semangat sekali nih, Ustaz. Anda bacanya di layar ya, Ustaz ya. Apa lagi ya? Faktor yang menyebabkan kita susah nambah hafalan. Gak apa-apa kalau agak singkat, Ustaz. Ya, faktor yang menyebabkan kita susah nambah hafalan. Faktor yang menyebabkan kita susah nambah hafalan. Saya biasanya suka menjawab dengan jawaban Imam Syafi'i, yaitu adalah mengurangi maksiat dan memperbanyak istighfar. Karena hafalan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita perbanyak istighfar, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan remehkan sebanyak apapun hafalan yang kita capai. Meskipun kita hari ini hanya bisa menghafal 1 ayat, dan teman-teman kita bisa menghafal sehari 10 lembar, nggak usah minder, tetap aja dua-duanya itu adalah Al-Quran. Sama-sama Al-Quran. Sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ya, yang terpenting adalah kita menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya biar murojaah? Apakah itu kita sehari 1 ayat atau sehari 1 lembar, dua-duanya adalah Al-Quran. Itu jangan minder. Kalaupun kita belum bisa menghafal hari ini, ya besok kita hafalin lagi. Jangan sampai putus asa gitu. Kenapa kita bisa lambat? Ya, bisa kemampuan seseorang itu kan berbeda-beda. Tapi yang memberikan yang membuat kita sama adalah kita sama-sama semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai lambatnya kita menghafalkan Al-Quran itu membuat kita putus semangat dan meninggalkan Al-Quran. Terima kasih. Baik Ustaz. Ya, mungkin saran anak tambahannya, jangan otodidak atau sendiri, butuh partner dalam menghafal, butuh guru-guru ya. Makanya kalau nggak bisa mondok di DHI, gabung yang program online di DHI. Wis, masuk Pak Iko. Bercanda. Lanjut, Ustaz. Ini juga yang senada sih, Ustaz. Bagaimana menghafal Al-Quran di sela-sela kesibukan kita sebagai mahasiswa. Nah ini atau yang kerja juga di luar itu, Ustaz ya. Atau mungkin ada tips dari antum, katanya ini sibuk. Nah itu Ustaz, apa itu Ustaz nasihatnya? Sehingga nggak bisa ngafal, nggak bisa murojaah, atau nggak bisa baca Quran. Ada Ustaz? Ya, jangan menghafal Al-Quran di waktu sisa, ya kan? Tapi sediakan waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Di tengah kesibukan kita, pasti kita banyak sekali waktu yang kita sia-siakan untuk nongkrong, untuk apapun itu. Alangkah indahnya kalau waktu-waktu yang tidak terpakai itu kita gunakan, kita khususkan untuk menghafal Al-Quran. Terutama di pagi hari, sebelum kita berangkat kerja misalnya, ya waktu yang paling baik adalah sebelum subuh, karena sebelum subuh nggak ada kesibukan. Kalau habis subuh mungkin kita persiapan kerja. Sebelum subuh, setengah jam cukup untuk menghafal Quran. Yang penting istiqomah, ya. Yang penting istiqomah. Untuk mengatur waktu, kita sendiri yang paling tahu tentang kesibukan kita. Ya. Jangan merasa paling sibuk, jangan merasa paling sibuk. Rasulullah SAW itu beliau memiliki berapa? 8 istrinya. Beliau juga presiden. Beliau juga panglima perang. Beliau juga ya seorang pimpinan keluarga yang kerja tiap hari mencari nafkah. Tapi apakah itu membuat beliau
melupakan Al-Quran, nggak ada waktu untuk ngaji. Kita siapa? Kita hanya seorang mahasiswa, nikah juga belum, ya kan? Presiden bukan, jomblo iya, gitu ngaku-ngaku merasa paling sibuk sedunia, ya kan? Sehingga nggak ada waktu untuk ngaji. Nah, ini kita harus berkaca pada diri kita sendiri gitu. Iya benar Ustaz. Jadi tidak ada konsepnya waktu luang, yang ada tuh meluangkan waktu. Ya Ustaz ya, kita kesimpulan dari yang disampaikan Ustaz Ibrahim. Ini Ustaz agak panjang nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mutia. Apa Ustaz izin bertanya bagaimana oh ini yang di atasnya belum ya? Oh iya ya. Ustaz dari siapa nih? Labibah ya? Alia. Nah, terus Ustaz, apakah untuk menghafal Al-Quran penting memiliki guru yang bersanad? Bagaimana jika tidak? Kebetulan saya belum menemukan di sekitar lingkungan saya, lingkungan kerja dan perkuliahan. Nah, ini penting memang Ustaz ya. Ini masalah guru-guru yang bagus, yang berkualitas, itu memang kurang ya Ustaz di Indonesia. Ana salah satunya kenapa Ana kekeh dan memang nekat gitu ya, tanpa perhitungan macam-macam kayak gitu. Kenapa harus bikin di institut? Salah satunya ini, biar di daerah mereka nanti balik masing-masing ke daerah punya guru yang kalau seandainya ngafal ke siapa sih kita setoran, siapa sih kita ngambil sanad, atau lidah kita ini standarnya ke siapa, ustazah siapa gitu. Ya, itu mungkin ada nasihat dari antum Ustaz, digabung aja ya dengan ini ya. Pertanyaan di berikutnya itu, sebelumnya Ustaz izin bertanya bagaimana menghindari maksiat yang sudah kebiasaan dilakukan, sudah mencoba dihilangkan, terkadang kembali lagi maksiat. Bagaimana caranya Ustadz bertaubat sebenar-benarnya ya. Tadi susahnya guru, pentingnya guru ya Ustadz ya, karena memang susah gitu. Terus maksiat yang berulang-ulang ya Ustadz. Pada Ustadz ya, memiliki guru, tadi poinnya adalah guru yang bersanad ya. Ya, memiliki guru yang bersanad itu sangat penting sekali, karena ketika guru kita memiliki sanad, itu udah menjadi jaminan lah, insya Allah ya, guru tersebut adalah guru yang kredibel, yang bisa kita percaya keilmuannya karena memiliki sanad gitu. Tapi ketika tidak ada guru yang bersanad di daerah kita, jangan sampai membuat kita tidak belajar gitu, karena ada yang namanya guru darurat gitu. Termasuk saya, termasuk ustadz-ustadz yang di Indonesia, tidak ada yang sepenuhnya ulama yang hafal ribuan hadis. Kalau zaman dahulu ulama banyak. Ya, kalau semua orang menunggu ulama yang bersanad, mukri yang bersanad, ya nggak ada yang mau ngaji gitu, karena nggak ada yang layak gitu. Kalau syaratnya harus bersanad. Tapi alhamdulillah di Indonesia sudah banyak ustadz-ustadz kita yang mungkin bacaannya udah sama seperti orang bersanad. Hanya saja dia belum pernah setoran 30 juz kepada syekh yang memberikannya sanad. Tapi dari segi bacaan udah sangat berkualitas sekali. Tajwidnya ya, makharijul hurufnya gitu, zamanul huruf dan lain sebagainya sudah sesuai standar. Hanya saja dia tidak memiliki sanad. Dan ya, tidak mengapa berguru kepada mereka selama ada rekomendasi bahwa beliau adalah termasuk guru yang luar, maksudnya guru yang kompeten untuk mengajarkan Al-Quran. Betul. Oke. Ini sambungan yang kedua tadi Ustaz, sama Ustaz, masalah taubat yang dosa-dosa yang diulang-ulangi. Kemudian ini pertanyaannya panjang banget juga nih, poinnya itu hampir mirip. Ini bagaimana, saya mau bertanya Ustaz, qadarullah, jika kita melakukan satu perbuatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi pahala puasa, misalnya sering buka TikTok, Instagram dan sebagainya, apalagi kalau wanita ada waktu haidnya, sering iman itu lemah dan futur. Bagaimana Ustaz agar kita mudah menahan nafsu syahwat, atau bisa menahan nafsu syahwat kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mengurangi pahala saum? Ya. Gitu Ustaz. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan dari hal-hal yang mengandung maksiat. Yang kedua adalah kita harus memotong atau menutup dari kita dari sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada hal-hal tersebut. Misalnya, karena sering dekat sama HP, kita jadi sering nonton TikTok. Atau misalnya sering nonton video-video yang enggak-enggak gitu. Jadi,
Cara menghindarinya adalah kita jauhin HP. Kasih mungkin jatah sekitar setengah jam aja untuk HP, dan itu untuk mengerjakan hal-hal yang penting gitu. Sisanya kita bisa alihkan untuk membaca buku, mendengarkan kajian, ya kan? Kalau waktu kita full terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita tidak ada waktu untuk melakukan maksiat gitu. Misalnya nih, Imam Syafi'i mengatakan, al-waktu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya, dia yang akan memotongmu. Ya. Artinya kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Wa nafsuka illam tushghilha bil haqqi ashghalatka bil batil. Dan nafsumu, kalau kau tidak sibukkan dengan kebenaran, ketaatan kepada Allah SWT, maka kita akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Jadi, supaya kita tidak tersibukkan dengan kemaksiatan, dengan kebatilan, maka sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah SWT. Sibukkan dengan hal yang produktif, membaca buku, ya nonton YouTube yang bermanfaat gitu. Kalaupun misalnya main game itu menghindarkan kita dari maksiat, nggak apa-apa main game. Ya. Kalau misalnya yang penting kita terhindar dari maksiat. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali, sekiranya kita tidak ada amalan apapun yang bisa kita lakukan yang membuat kita terhindar dari maksiat, adalah yang ya nggak apa-apa kita tidur gitu. Tidur aja seharian. Tapi jangan sampai kita berbuat maksiat, ya kan? Kita tidur, dari pagi tidur sampai sore. Alhamdulillah terhindar dari hal-hal yang buruk, ya. Tapi tentunya jangan tiap hari. Kita harus ada peningkatan gitu loh. Masa kita selemah itu gitu. Ya. Gitu, Sir. Jadi yang berulang-ulang masalah melakukan dosa yang sama, ya banyak-banyak istighfar dan minta pertolongan kepada Allah. Itu juga dengan bagaimana menghindari hal-hal yang betul-betul merusak pahala puasa kita. Ya, produktifkan ya, betul-betul diproduktifkan ya. Terus posisikan diri kita di tempat orang-orang yang soleh. Misalnya kalau di rumah kita malas-malasan, ya pergi dari rumah ke masjid gitu. Di masjid pasti insya Allah kita ngaji. Iya, betul. Itu hampir juga senada dengan pertanyaan yang tadi malam sama Ustadz Muhammad Syekhul Basir. Itu gimana lepas dari jerat medsos, gitu kan, bahaya kayak gitu kan. Nah, terus beliau untuk menjaga hafalan karena godaannya berat sekali handphone. Kata beliau gini, beliau cuma mengirim video orang yang lemparin HP-nya. Pas dibuka kan lempar HP-nya gitu. Jadi ya masalahnya di handphone kayak gitu. Lempar aja HP-nya gitu. Ya mudah-mudahan jadi nggak usah dilempar juga mungkin ya, tapi ya jauh-jauh ya, ada waktu-waktunya lah dibagi gitu ya. Kapan harus balas WA, kapan harus memangnya urgent. Itu nggak selama juga di handphone itu orang WA tuh harus dibuka langsung notisnya gitu ya. Nanti mungkin setelah setengah jam, setelah 1 jam gitu ya. Mungkin kalau dia penting dia akan telepon atau nanti akan telepon lagi gitu. Oke. Baik, teman-teman, ini masih banyak loh, Tat. Gak apa-apa, saya kita jawab aja sebisa kita. Insya Allah Ustaz ada waktunya. Ini nggak kemalaman ini di sana di Indonesia. Ini masih paling telat jam 10-an. Kita habisin aja yang ini. Masalah wanita haid tilawah Al-Quran 1 bulan Ramadan. Yang murojaah, yang tilawah, niatnya gimana, Ustaz? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, siapa sih itu? Baru masuk, Tat. Jadi nggak langsung mute. Jadi itu langsung nyalain kayaknya. Udah, anda cari dan mute. Oke, lanjut, Ustaz. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, wanita haid, Allahul musta'an. Ada lagi kah? Ya, wanita haid itu Aman. tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang mushaf juga, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Jadi,
solusinya adalah memperbanyak zikir. Kalau zikir boleh gitu. Dan salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan apabila seorang wanita membaca Al-Qur'an 30 juz dengan niat zikir, maka boleh gitu. Ya. Kan salah satu zikir adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia berzikir kan? Ya, dia berdoa gitu. Tapi niatnya zikir kan. Itu meskipun itu adalah ayat Al-Qur'an, tapi dia niatnya zikir, maka itu boleh. Dan meskipun dia baca 30 juz, katanya itu termasuk zikir. Zikir masih boleh, tapi tidak boleh diniatkan untuk membaca Al-Qur'an. Kalau diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tidak boleh. Ataupun kalau misalnya tidak bisa maksudnya kalau misalnya dia tidak boleh membaca Al-Quran, bisa digunakan untuk mendengarkan murattal. Murojaah hafalan Seperti itu. Murojaah Kalau hafalan. murojaah hafalan, kalau murojaah hafalan berarti kan dia niatnya membaca Al-Quran itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Kecuali untuk mengajar. Misalnya dia seorang guru dengan niat ngajar, nggak apa-apa. Atau tadi niatnya zikir gitu, bukan niatnya murojaah. Niatnya zikir. Begitu. Kalau itu Ustaz, kan ada yang berpendapat mushafnya itu jangan mushaf yang betul-betul mushaf, tapi sudah banyak tafsir-tafsirnya atau terjemahnya di situ. Jadi nggak murni mushaf, megang kayak gitu tuh udah kayak buku kan jadinya. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Nah, tadi Anda sebutkan Ustaz, ya. Bukan masalah dipegang mushafnya, tapi membacanya, meskipun tanpa mushaf nih nggak apa-apa, tidak boleh membaca Al-Quran. Iya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain saya belum baca ya. Coba nanti tanya sama Ustaz Deden, kan beliau ahli fikih juga kan gitu. Iya. Intinya untuk masalah fikih saya takut juga ngomong. Tapi yang pernah saya pelajari ya itu kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Membaca saja nggak boleh. Baik Ustaz. Siap. Oke. Baik teman-teman yang lainnya masih banyak pertanyaannya, sampai ada yang bertanya, Ustaz, Mbak Im sudah berkeluarga apa belum? Cukup lah ya, insya Allah ya. Baik, insya Allah nanti kita sambung lagi di lain waktu teman-teman ya. Ya sambung lagi. Mungkin di situ juga udah menjelang maghrib. Baik Ustaz, kita cukupkan demikian sharing session atau ceramah pada malam hari ini. Kita berharap antum sehat selalu, dilancarkan segala urusan di sana, dimudahkan menuntut ilmunya, dan semoga nanti ilmunya bermanfaat. Kita semakin sharing lagi bisa berbagi dengan santri-santri Darul Fas Indonesia dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya yang bisa bergabung dengan DHI online maupun offline. Begitu juga ya, nanti kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi dalam waktu dekat atau nanti pas antum pulang ke Indonesia insya Allah. Baik, itu mungkin buat malam hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol Ustaz kalau seandainya antum mau live dari grup. Ya, kita tutup teman-teman ya semuanya dengan mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta